Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tibel, salam terbang. Kali ini podcast Altibels kedatangan bintang tamu dari BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Kalian pasti belum ada yang belum kenalkan sama bintang tamunya. Boleh dong Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama abang Bang Indra Gus Priyono SSI. Halo, salam kenal. Halo Bang Indra, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abangnya nih alumni dari mana sih Bang? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya kakak juga mau kenalin diri. Nama kakak Indra Gus Priyono SSI. Kakak juga alumni. Kalau untuk SMP-nya kakak dari SMP Negeri 1 Kota Jambi. Kalau untuk SMA-nya dari SMA Negeri 8 Kota Jambi. Kemudian untuk perkuliahannya kakak ada 2 jenjang, yaitu yang pertama D3 di Akademi Analis Kesehatan. Kalau sekarang di Poltekkes Jambi namanya. Kalau untuk yang S1, alhamdulillah menyelesaikan S1 Kimia, konsentrasi analis medis khusus untuk laboratorium dan juga penelitian. Seperti itu. Panjang juga ya pendidikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi ke jenjang berikutnya. Amin. Bang, ciri-ciri pemakai narkoba pada remajanya gimana sih Bang? Oke, sebelum masuk ke dalam ciri-cirinya, mungkin kita bisa bahas dulu deh narkoba itu apa. Jadi narkoba itu dari 3 suku kata, narko dan ba. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, untuk ranah dari BNN itu sendiri adalah Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, yang menjadi ranah kita yaitu narkotika dan psikotropika. Sedangkan kalau untuk bahan adiktif itu ranahnya nanti di Undang-Undang Kesehatan. Kalau undang-undang kita gunakan saat ini adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, untuk ciri-cirinya penyalahgunaan narkoba ini banyak sekali, ya kan? Mungkin berbeda jenis, berbeda bentuk, berbeda juga hasil yang ibaratnya ciri-cirinya juga, efeknya juga pasti beda, ya kan? Yang jelas efek dari narkoba itu 3 efek tadi, ya kan? Ada 3 efek. Selain itu juga kita banyak juga yang banyak di Kota Jambi itu ada 3, ganja, ekstasi, dan sabu. Jadi ganja, ekstasi, sabu ini banyak juga beredar di lingkungan adik-adik kita. Nah, yang kita takutin adalah ini masuk ke dalam adik-adik kita yang di pelajar SMP dan SMA. Nah, hari ini hari ini kami BNN diundang untuk MPLS 2025. Terima kasih sebelumnya. Jadi di MPLS ini kakak juga gambarin beberapa ciri-cirinya supaya adik-adik semua juga paham dan mengerti. Mungkin melalui channel ini nanti bisa adik review, bisa dilihat ciri-cirinya. Yang pertama bisa kita lihat dari pola perilakunya yang sudah mulai berubah. Mungkin ada emosinya mulai berubah, suka marah-marah, ya kan, sudah mulai ada perubahan fisik juga. Yang kedua, perubahan fisik, mungkin dia ada yang sedikit gendut, ada yang sedikit kurus, jadi tergantung metabolisme dari si penyalahguna itu sendiri. Kemudian yang ketiga, biasanya kita ngelihatnya dari tubuhnya yang sudah mulai berubah juga. Salah satunya mungkin dari matanya yang merah. Kemudian yang keempat, biasanya terjadi kemalingan atau sering terjadi tindak kejahatan lainnya, barang-barang hilang, handphone, kemudian bisa aja kipas angin. Mungkin kalau di sekolah ada yang terbuat dari besi-besi, itu bisa saja dijualnya, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan narkotikanya. Nah, itu dari 5 jenisnya saja, misalnya 5 ciri-cirinya. Ada juga yang sudah mulai sedikit berpengaruh banget, itu biasanya yang ke-6 nih, jarang masuk sekolah. Nah, ini suka bolos nih, bukan adik-adik yang suka bolos nih, hati-hati nih, ya kan? Hati-hati nah, ya. Pergaulannya nanti pasti sudah mengarah ke sana juga. Kemudian yang ke-7 biasanya ini adik-adik kita udah kelihatan terjadi marah dengan orang tua, tidak ada attitude dengan orang tua lagi, bahkan orang tuanya pun sering dilawannya. Nah, kalau di sekolah berarti orang tua yang di sekolah adalah guru. Seperti itu. Itu biasanya guru-guru kita banyak sekali kasus yang terjadi di anak-anak kita. Mungkin bertinju dengan temannya, ya kan? Mungkin ada juga nggak senang dengan temannya, bisa juga
apa ya, ejek-ejekan dan sebagainya seperti itu. Itu adalah beberapa ciri-ciri yang bisa kita secara langsung gitu. Berarti Bang kalau misalnya beda jenis narkoba itu beda pengaruhnya ya? Beda pengaruhnya. Maka kita harus lihat juga penggunaannya, karena sekarang sudah banyak sekali, sudah hampir 1.600-an sekian. Udah hampir 1.000-an lebih deh sekarang ini di dunia ya. Kalau untuk yang di Indonesia udah masuk juga banyak, beberapa ada 90 sekian, dan yang paling banyak biasanya itu yang tren itu 3 di Kota Jambi, ganja, ekstasi, dan sabu. 3 ini ya, karena anak kita banyak disusupi atau banyak dipengaruhi dengan mungkin teman-temannya atau lingkungan di sekitar rumahnya, ataupun juga dia dapat dari lingkungan sekolahnya. Yang kita takuti adalah lingkungan sekolah, karena sekolah ini kan yang harusnya notabene sebagai tempat untuk mereka belajar, bernaung. Nah, ini juga butuh peran penting dari sekolah. Salah satunya adalah penguatan kedisiplinan, kemudian penguatan guru bimbingan konseling, kemudian penguatan daripada teman-teman sebaya. Nah, ini penting buat adik-adik semua. Ciri-ciri tadi itu bisa dilihat dari teman-teman sebaya kita. Nah, jadi kuatkan teman sebaya kita, teman-teman sesama kita, satu angkatan mungkin atau kakak kelas dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa sebagai benteng gitu kan, atau juga bisa sebagai proteksi kita. Jadi kalau teman-teman sebaya kita care sama kita, peduli dengan kita, nah insya Allah narkoba juga akan jauh. Nah, seperti itu. Berarti teman sebaya ini sangat membawa pengaruh sekali. Sangat membawa pengaruh sekali. Iya. Semisal nih ya, anak sekolah ini dia terjerat memakai narkoba, itu dia terkena kurungan penjara atau rehabilitas nih Bang? Oke, buat adik-adik, jadi ada beberapa kategori nih. Iya. Ada yang namanya bandar. Bandar itu adalah memang dia mengedarkan narkotika itu, baik di kalangan pelajar, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat sebagai ini bandar. Ada yang namanya kurir, berarti dia mengantarkan, ya kan, dari satu titik ke titik lain gitu. Ada yang ketiga, penyalahgunaan. Nah, jadi yang kita harus selamatkan, yang kita harus ajak adik-adik kita, yaitu di menyelamatkan penyalahgunaannya. Jadi agar supaya tidak ada lagi adik kita yang terjerumus ke dalam narkotika. Penyalahgunaan narkoba ini ya harus melewati beberapa fase juga supaya adik-adik kita bisa pulih. Bukan sembuh ya, kita sebutnya pulih. Kalau di BNN sebutnya pulih. Supaya apa? Supaya adik-adik kita bisa kembali lagi ke kehidupannya. Jadi pulihnya itu seperti apa? Satu, kita harus melewati fase rehabilitasi medis dan sosial. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan jadi pengedar, jangan jadi kurir, apalagi penyalahgunaan itu jangan sampai lah ya. Ya, kita berharap generasi muda kita tidak ada yang coba-coba. Narkoba jangan untuk dicoba. Coba-coba. Oke. Ini Bang, coba dong Bang jelasin lagi jenis-jenis narkoba tadi Bang. Oke, yang banyak itu ada ganja, ekstasi, dan sabu. Yang tren ya. Kita ada juga yang terbaru, ya kan? Kita udah deteksi juga dari BNN, itu ada namanya tembakau gorila. Itu ngeri juga tuh. Jadi dia dari tembakau biasa yang disemprotkan dengan Abifubinaka yang ya cukup mahal untuk harganya, dan itu juga bisa dibilang kita bukan cerita mahal murahnya ya. Kita lihat daya rusaknya ya, dampaknya yang bisa untuk adik-adik kita. Kemudian ada selain itu juga ada juga namanya yang terbaru juga, kalau bukan terbaru sih, maksudnya tren kembali. Nah, tren kembali itu ada di Magic Mushroom, mulai kembali juga, ya kan, dari kotoran sapi, ya kan, ada jamurnya di situ, dan itu masuk dalam golongan 1 juga. Nah, itu harus waspada juga. Kemudian ada kreatem, ada, kalau beberapa juga sudah. Yang kita takutkan sekarang adalah narkoba ini disusupi atau dimasukkan ke dalam makanan. Nah, ini kita nggak paham nih, ya kan? Anak-anak kita juga nggak tahu, dimasukin mungkin ke jajanan, mungkin ke dalam makanan-makanan jadi. Karena banyak sekali sekarang kasusnya, ya, di luar sana. Mereka nggak tahu, tiba-tiba disusupi makanan dan mereka menjadi penyalahguna narkoba. Nah, ke depan mungkin kita harus bisa selektif buat adik-adik kita, terutama adik-adik yang dari pelajar SD ya, SD, SMP yang udah mulai selektif untuk makan yang di tempat yang memang notabene itu seperti mungkin kantin di sekolah kan. Kalau kantin sekolah pasti bersih ya, ada pengawasan, ada apa. Kalau bisa jangan jajan sembarangan atau pesan-pesan ya online yang kita nggak tahu kebersihannya ataupun mungkin dicampurkan. Kita harap itu nggak sampai terjadi lah di adik-adik kita di SMA 13 gitu, seperti itu.
Remaja-remaja saat ini kan termasuk Gen Z nih Bang. Iya, Saya juga benar. nih termasuk Gen Z. Oh, Gen Z juga ya? Iya. Lahiran tahun berapa? Tahun 2008. Oh, 2008. Jauh banget dengan saya. Apa nih Bang pesan dan harapan Abang terhadap Gen Z saat ini? Oke. Kalau pesan dan harapan Abang, anak muda jangan mager, jangan baper. Nah, kenapa? Anak muda itu harus bergerak, ya kan? Jangan mager. Kalau mager berarti malas gerak, nggak apa-ngapain. Berarti dia harus gerak. Geraknya apa? Pemuda itu harus maju, harus ada aktivitas. Di SMA 13, saya yakin eskulnya pasti banyak. Iya, Ada pramuka, ada silat, ada mungkin tari, ada seni musik, ada mungkin ceriden, mungkin ada yang macam-macam, ya. Saya yakin di sini potensinya bagus. Tinggal anak-anaknya mau nggak bergerak. Nah, berarti kan tidak harus mager, berarti pemuda itu harus maju. Kalau maju berarti ke depan. Nah, kemudian jangan baper. Bawa perasaan, oh aku sendirian nih, teman aku mungkin kalau baru MPLS ya, baru masuk, aku sendirian, nggak ada temennya, nggak ada ininya, nggak ada, ujung-ujungnya dia minder, introvert, kemudian ujung-ujungnya narik diri, ikut pergaulan yang nggak jelas. Nah, ini harus dirubah. Jadi bapernya itu harus dirubah supaya dia, oh aku sendirian, yaudah aku tunjukin, aku mau ikut ekskul apa, aku bisa apa. Mungkin kalau nggak bisa di sekolah, nggak ada ekskul yang di sekolah, bisa ikut di luar. Mungkin ada wusu, ada taekwondo, kemudian ada mungkin senam lantai, macam-macam ya kalau di luar ya. Ada panahan, mungkin kalau di sini nggak ada, bisa cari di luar supaya mereka bisa menghasilkan sebuah prestasi. Nah, prestasi ini akan berdampak kepada dirinya. Nanti seperti apa? Contohnya, mungkin kalau mau masuk sekolah kampus nanti ya, bisa menjadi mahasiswa undangan atau minimal dia bisa membuat prestasi buat sekolahnya. Jadi bisa menorehkan prestasi baik di tingkat mungkin kota Jambi, provinsi atau di nasional. Sekarang kita juga punya tagline dari Abang nih ya. Sudah jangan mager, jangan baper. Kemudian harus bersinar dan bahagia. Nah, ini. Bahagia itu penting ya. Bahagia penting. Bersinarnya apa? Bersih dari narkoba. Nah, oke. Kemudian bahagia. Bahagia itu apa? Kalau kita datang ke sekolahnya udah senang, kita datang dengan teman-teman yang senang, otomatis hati kita senang nih. Nah, kalau mau belajar senang, kalau udah kita senang dengan sesuatu ya, itu mudah banget masuk tuh. Mau pelajaran, mau eskul, mau sama teman-teman. Intinya kita senang dulu, bahagia. Tapi kalau dari rumah udah malas sekolah, gini, ya jadinya nanti mager. Nah, ini pesan Abang, jangan mager, jangan baper, bersih dari narkoba. Terakhir adalah bahagia. Bahagia bisa sama siapa saja. Yang penting carilah teman terbaikmu, carilah teman curhatmu. Kalau nggak bisa temu di sini, di rumah ada orang tuamu yang selalu mendampingimu, dan ceritakan apapun yang terjadi kepada orang tuamu. Bahwasanya orang tua adalah tempat curhat dan memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Gen Z harus kuat, harus siap untuk menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Oh, gitu, tepuk tangan dulu. Oke. Gen Z dengerin ya kata Abangnya ya. Dilakuin juga, jangan Siap. cuma didengerin aja. Terima kasih ya Bang sudah datang ke podcast Artibels. Nah, Sobat Tibels, berakhir sudah nih podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yeay.